Pak Petinggi. Siap. Sing iki kok dudu kowe kok iki kok ngomong karo sing iki. Sabar sampeyan ngrungokke. Iya ya. Nggih, Pak Kades, namanya siapa? Gubernur. Nama Sofwan Pak Gubernur. Hah? Sofwan. Sofwan. Sudah jadi Kades berapa periode? 1 Pak Gubernur. Oh, baru toh? Itu pasarannya kalau jadi Kades 1 orang berapa? Guyu lho. Lho iki jenenge musrenbange yo kene butuh ngerti politik. Rahasia Pak Gubernur. Berapa? Pira biasanya? Jenengan wingi aweh pira? Rahasia Pak Gubernur. Oh. Ora ngene we. Di atas 100 atau di bawah 100? 100. Oke. 100 Pak Gubernur. Ini Mas kebetulan nih dirungokke karo polisi karo jaksa nang ngarepku. Mumpung iki. Iki mumpung. Enggak apa-apa, wong jujur iki ngaku ngono ki ya. Wis pas apik atine Mas Sofyan iki. Biasane ngeki 100, nggih. Nek sing rada duwe masa pira? Sama Pak Gubernur. Oh, nyatusan kabeh. Nggih. Lah sampean tak pinten wingi? 200. 300. 900. Niku duwite dhewe kei mertua apa ngutang? Ke utang kali mertua, Pak. Iku anak sekleterane sapa to iki? Nyonya, Pak, nyonya, istri, Pak. Mertua, Pak. Mertua nyumbang lho, Pak niku. Sangel. Ora ditekoni nyaut-nyaut. Mantune dados petinggi niku nggih mertuane nyumbang barang. Bu menengo sik. Sing tak tekoni bojomu iki lho. Nggih. Dawuh Pak Gubernur. Nggih. Oh, dikai mertuane ketok banget iki mau. Mulane Mas karo bojo iki sing sayang. Ya. Tetap sayang. Bojone dhewe sing disayang, ya. Nggih. Tek 300. Ninggal utang napa mboten? Sih Pak Gubernur. Pira? Sih, 200. 200. Nggih. Lah carane nyicil piye bayaranmu ya ora akeh. Usaha lintunipun Pak Gubernur. Hah? Ada usaha lintunipun. Napa? Kades sakasan. Apa usahanya? Nggih, mungkin ajagano kades nggih angop Pak Gubernur. Lah ya angop. Oh, ngerti pahit tok ya maju Kades. Panggilan jiwa Pak Gubernur niku. Oh, wis. Bapak Ibu, rungokno ini realitas politik. Ya. Kira-kira jenengan dari dana desa sing dikantongi pinten? Mboten saged ya Pak Gubernur. Hah? Mboten saged. Tenane, iki mumpung disekseni karo Pak Bupati barang lho iki. Mboten saged. Betul Pak, nggih, kangge desa. Sing swakelola pinten proyeke? Apa? Proyek-proyek sing swakelola. Swakelola nggih. PLPL iki lho. 400-an. 400-an. Nggih. Biasane kickback-e pirang persen? Mboten enten. Alah, rasa iki Pak Polisi, Pak Jaksa mau ditangkap nggih? Iki anu asesmen nggih. Aja ditangkap lho, Pak. Nggih. Wis tak jamin ora ditangkap. Ning butuh kejujuran, ben iki nggo sinau, Mas. Nggo sinau, Mas Sofyan. Piro biasanya pirang persen? Biasanya 2,5 to. Saestu mboten enten Pak Gubernur. Alah, ngaku wae iki cerita. Saestu mboten enten. Mboten enten? Nggih, soalnya saya bekerja nggih masyarakat piyambak. Sampeyan memang Kades hebat kok. Kepercayaan Pak Gubernur. Neng kira-kira menurut jenengan kan omongannya jenengan itu dipercaya napa mboten? Negara bisa maju, adil, makmur, dan berjaya harus diawali dari desa. Karena desa adalah pondasi dari berdirinya negara yang adil, makmur, dan beradab. Bagaimana tidak? Representasi pelaksanaan segala aturan hukum, penentuan kebijakan, hingga penentuan pemegang kekuasaan ada di desa. Pemilihan umum, mulai dari pemilihan calon legislatif, mulai dari DPRD tingkat 2, yaitu kabupaten, tingkat 1, yaitu provinsi, hingga pusat ada di desa-desa. Lalu pemilihan bupati,
gubernur, hingga presiden juga dilakukan di desa-desa. Terpilihnya para anggota legislatif hingga kepala daerah serta presiden ada di desa. Mau pemimpin jujur amanah, desalah yang menentukan. Juga mau pemimpin daerah hingga presiden, desa juga yang menentukan. Bila ingin anggota legislatif terisi dengan orang-orang yang jujur dan amanah, pemimpin daerah dan presiden pun sama, maka pemerintahan desanya harus jujur dan amanah pula. Bagaimana tidak? Kepanitiaan seluruh acara pemilihan ada di pemerintahan desa. Desalah yang menentukan siapa-siapa yang akan duduk di TPS, di PPS, hingga saksi serta pengawas yang ada di Panwas. Semua adalah kader-kader yang ada di desa. Atau paling tidak orang yang hidup di desa. Desa bisa dengan mudah melahirkan kepanitiaan yang jujur, adil, bila kepala desanya terpilih dari pilkades yang jujur dan adil pula. Kepala desa yang terpilih dengan jujur dan adil muncul dari visi misi membangun dan tak menggunakan money politik sebagai kendaraan utamanya. Maka kepemimpinannya akan berjalan sesuai aturan. Dalam setiap kebijakan ia akan bertindak adil, berpijak pada hukum, dan menjalankan tugas sesuai amanat perundangan. Ayo, karena dia juga ikuti. Tapi kan juga enggak, menolak juga ada. Ayo pakai sembako, pakai apa duit ini yang paling ini. Ya memang awalnya kita prihatin dengan pemilu 2014. Saya lihat paling terjelek di sini. Karena setiap telek mengeluarkan duit dengan money politiknya itu. Nah kalau nanti berkembang lama-lama, saya yakin Indonesia kita akan penuh dengan korupsi. Ketika terjadi agenda politik seperti pesta demokrasi pun, ia akan melahirkan alat-alat pelaksana pesta demokrasi yang jujur pula. Dari mulai petugas Pantarlih, PPS, KPPS, hingga panitia pengawasnya. Aturan atas pesta demokrasi itu pun akan ia jalankan dengan baik dan benar, hingga tak akan bisa masuk para kader partai yang akan menghalalkan segala cara dalam mengupayakan kemenangannya. Dari mulai menggunakan aparatur pemerintahan desa untuk kepentingan calon tertentu, hingga adanya praktek bagi-bagi uang pada saat menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Hingga pastinya yang terpilih di desa-desa adalah benar-benar calon pilihan rakyat berdasar visi misi kerja, bukan karena money politik. Hal seperti itu akan susah terlaksana di desa yang kepala desanya terpilih dari proses pilkades yang tidak benar. Menggunakan money politik sebagai kendaraan utama, mengesampingkan visi misi dan program kerja. Karena kepala desa yang terpilih dari pilkades seperti ini akan menganggap lumrah praktek-praktek yang dijalankan para calon dewan atau kepala daerah di desanya.
yang menggunakan money politik sebagai kendaraan utama pemenangan atas dirinya. Lalu, apakah negara tahu? Apakah aparatur pemerintahan tahu akan hal ini? Ya, negara tahu. Kepala daerah tahu, aparat hukum pun tahu. Lalu mengapa hal negatif ini tak segera diberantas? Mengapa ketika peraturannya sudah ada, tak dilakukan pengawalan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya? Ternyata karena mereka memang butuh kondisi seperti ini. Mereka butuh pemimpin desa yang bisa memuluskan praktek-praktek melanggar hukum guna kepentingan pendulangan suara mereka. Bahkan banyak oknum kepala desa yang menggadaikan rakyatnya demi mendapatkan bantuan keuangan bagi desanya kelak. Hingga aliran money politik justru sering disalurkan menggunakan tim sukses sang oknum kepala desa. Bukti negara tahu akan adanya praktek money politik di desa pada Pilkades adalah dialog antara kepala desa dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo baru-baru ini. Dan itu sah-sah saja. Hal itu disampaikan di depan jajaran aparatur pemerintahan yang ada. Ada aparat penegak hukum di sana. Tapi tak ada tindakan hukum atasnya. Karena tak ada keberatan dari semua pihak. Dikarenakan pada pelaksanaan Pilkades semua calon kepala desa melakukan praktek yang sama. 1-2 kepala desa memang ada yang tak mengeluarkan biaya, namun ternyata biaya tetap dikeluarkan oleh pendukungnya. Prakteknya tetap sama, pemilih menerima uang dengan balutan ganti kerja. Namun masyarakat tetap seperti biasa, ada uang yang ia terima saat pemilihan kepala desa. Maka harapan negara ini akan benar-benar bangkit dari keterpurukan pelaksanaan demokrasi menuju negara adil dan beradab berasas hukum masih jauh selama pelaksanaan Pilkadesnya tetap seperti ini. Maka jangan heran bila masih saja ada pungli, padahal ada tim saber pungli. Jangan kaget bila masih banyak korupsi, padahal sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip mereka menanglah dalam pemilihan entah apa tingkatannya. Dengan segala cara dan upaya, tak apa lakukan kesalahan karena dilakukan bersama-sama. Ketika berkuasa adalah wajar mengembalikan biaya, tak terendus maka rezeki namanya. Kalaupun tertangkap, ada berbagai cara meringankan hukumannya. Terlebih, rancangan undang-undang perampasan aset ditolak pengesahannya.